salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Anis Triyanti Putri dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga materi yang nanti akan dibagi menjadi 3 rangkaian, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Anis Triyanti Putri, diskusi dan refleksi, dan terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Sofiuddin MPD, kepada beliau kami bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Anis Triyanti Putri, SPD, beliau adalah salah satu guru SMK Negeri 1 Watlimo yang saat ini sedang mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Saat ini beliau sedang proses pembelajaran dengan menyelesaikan paket modul 1.4, dan saat ini beliau memperoleh tugas yaitu diseminasi terkait dengan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Watlimo. Untuk itu kami persilahkan Bu Anis Triyanti Putri SPD untuk memaparkan materi terkait dengan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mohon maaf, saya meminta waktu kurang lebih 1 jam. Di sini nanti saya akan mendiseminasikan tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya menginjak ke diseminasi, mungkin sekilas siapa tahu dari Bapak Ibu guru di sini ada yang berkenan. Saya ingin menggerakkan hati panjenengan semua. Siapa tahu panjenengan berkenan untuk ikut daftar seleksi calon guru penggerak. Ini kesempatan buat Bu Ayu, Pak Dwi, Bu Enda. Pada guru penggerak itu kita melewati 2 seleksi. Yang pertama yaitu seleksi tahap 1, itu tentang CV, biodata, ijazah, termasuk itu, dan soal IC terkait tentang pemahaman kita atau pengalaman kita sehari-hari di sekolah. Monggo Ibu Tri, untuk seleksi tahap kedua itu adalah seleksi wawancara. Nah, di sini kita wawancara kita itu bersama dengan para asesor. Biasanya satu calon guru penggerak itu dibagi dengan 2 asesor. Pertanyaannya yaitu seputar soal IC yang pernah kita kerjakan kemarin.
Seperti pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana kita nggak bisa merubah peserta didik itu menjadi seperti yang kita inginkan. Kalau petani menanam padi, yang dipanen juga padi, nggak mungkin akhirnya atau panennya seperti jagung atau kedelai seperti itu. Nah, yang kedua, modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana di nilai itu ada 5 nilai, di peran guru penggeraknya juga ada 5 nilai. Seperti menggerakkan komunitas praktisi itu juga peran guru penggerak. Mungkin nanti saya sama Bu Etika yang berada di SMK sini bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan Ibu Tri dalam komunitas praktisi. Kemudian yang modul 1.3 itu yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, di visi guru penggerak ini kita diminta untuk membuat sebuah visi dengan tahapan kerja melalui pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian yang terakhir yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya pada guru penggerak itu, calon guru penggerak seperti kurikulum merdeka. Nah, kita melewati M, E, R, D, K sama A. M itu kalau di guru penggerak itu mulai diri. Jadi kita itu dikasih modul, kita disuruh belajar sendiri. Meresum apa yang mungkin kita dari potensi dari modul ini apa, itu M, mulai diri. Kemudian E itu adalah eksplorasi konsep. Di situ kita diberikan materi, disuruh untuk mempelajari dan kemudian dirangkum. Itu eksplorasi konsep. Kemudian R itu ruang kolaborasi. Nah, di sini yang paling saya tunggu-tunggu. Karena di ruang kolaborasi itu kita seperti refresh. Kita ketemu dengan teman-teman dari kelas lain, seperti saya itu dari kelas 133A, Bu Enika itu 133B. Jadi kita saling kolaborasi di sini untuk diskusi kelompok tentang eksplorasi konsep. Kemudian D itu adalah demonstrasi kontekstual. Di demonstrasi kontekstual itu dari eksplorasi konsep yang pernah kita pelajari itu kita demonstrasikan di kelas. Mungkin yang pernah sebagai subjek saya itu adalah kelas saya sendiri, kelas 12 EBSM. Kemudian K-nya itu adalah koneksi antar materi. Di koneksi antar materi ini kita mempelajari atau mengerjakan tugas menghubungkan materi satu dengan yang satunya. Kalau kita sudah sampai 1.4 berarti kita hubungkan antara 1.1 sampai 1.4. Baru yang A terakhir ini adalah aksi nyata. Dan inilah yang aksi nyata saya kerjakan dari modul 1.4 tentang diseminasi. Ini diperkenalkan yang paling sebelah kiri ini adalah Bapak PP saya, pengajar praktek, itu Bapak Yuni Mulyanto. Kemudian sebelah kanan ya kalau bagi Bapak Ibu itu adalah Bapak Sukarji. Beliau adalah fasilitator dari pengawas SMK Lamongan. Kemudian ini aksi nyata. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ini kita coba koreksi diri kita. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Kalau Pak Sofi tidak selalu. Tidak tergantung hukuman. Kalau hukuman itu mengawali dia dari anak bisa. Atau tidak mana bisa. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju, Bunda? Setuju. Yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, nah ini nanti setuju dan tidak setuju ini nanti akan kita bahas tuntas. Apakah yang kita ucapkan ini nanti kira-kira menurut budaya positif ini benar atau tidak? Nah, ini perubahan paradigma
Andi juga gitu sama Pak Dwi, Pak Sofirin, Putri sama Pak Topo, kemudian Bu Enda sama Bu Endang. Coba keduanya saling mengepalkan tangan, seumpama di tangannya itu ada barang berharga. Kemudian di sebelahnya itu temannya itu berusaha untuk membuka kepalan tangan. Apa nanti yang terjadi? Saling membujuk Pak, saling membujuk, bisa menggelitik, bisa gimana Pak? Sangat berat sekali. Kelihatannya sesuatu yang sangat berharga di sini. Terima kasih. Nah ini nanti hubungannya sama teori kontrol. Nah, konsep utama ini nanti yang saya akan sampaikan ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima yaitu posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Mohon maaf ya, saya di sini bukannya hebat tapi kita saling sharing. Mungkin Bapak Ibu panjenengan semuanya di sini sudah pernah mempelajari sebelumnya daripada saya, gitu. Saling sharing aja. Yang pertama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ending dari paradigma belajar yang dirancang oleh pemerintah itu memang endingnya anak itu terbentuk karakter, dan karakternya itu terjuantakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Masih ingat? Yang mengajar kelas 1 profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Ayu sebagai koordinator P5. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi yang pertama yaitu ini beriman dan bertakwa, beriman dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, ketiga benaran kritis, keempat kreatif, kelima bergotong royong, keenam berkebinekaan global. Jadi ini semuanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah Bapak William Glaser. Bapak William Glaser ini dia adalah seorang psikiater dan seorang pendidik yang menemukan atau memberikan materi atau menjawantahkan ya tentang teori kontrol atau choice theory. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa murid itu bisa kita kontrol, tapi sebenarnya kita itu kalau tidak ada izin dari peserta didik, kita tidak boleh mengontrol murid seenaknya. Jadi seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita tidak sadar juga pernah mengkritik murid. Pernah ya Bapak Ibu? Nah kritik itu kalau misalkan positif mungkin bisa membuat karakter anak itu menjadi lebih baik. Tapi kalau misalkan kritik itu kadang membuat anak merasa bersalah, merasa anak tertekan, itulah yang membuat nanti identitasnya gagal. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini dimaksudkan adalah sebuah bujukan. Biasanya ayo tole nyapu, kok tak tugas niki. Misalkan tidak mau, ending-endingnya dia tidak mau nyapu, pasti biasanya kita bujuk, kita rayu. Nah itu sangat tidak efektif. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita beranggapan aku lebih baik mau sampean. Kita berhak untuk memaksa anak didik, itu tidak boleh. Nah ini tadi tentang penjelasannya. Nah ini kemudian
Kemudian dari teori kontrol atau choice theory itu disempurnakan oleh Stephen R. Covey. Covey ya Bu? Nah, ini stimulus responnya, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Misalkan seperti anak datang terlambat, kadang kita langsung tiba-tiba menghukum, atau kemudian kita menerapkan konsekuensinya seperti apa kalau terlambat, tanpa kita tanya apa alasan mereka kok bisa datang terlambat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Anda mengepalkan, Bapak Ibu mengepalkan tangan tadi. Nah, siapa yang bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Hanya diri kita sendiri, kecuali kalau misalkan kita sudah pasrah ya Bu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, model berpikirnya menang dan menang. Itu perbedaan dari stimulus respon dan teori pilihan. Nah, disiplin positif inilah kita masuk ke dalam topiknya. Bapak Ibu, mungkin apa yang di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Kata disiplin. Nah, coba Pak Dwi sebagai anggota kesiswaan, apa makna dari disiplin Bapak? Kalau disiplin menurut saya itu intinya mengikuti aturan yang diterapkan di suatu tempat atau di sekolah tertentu. Menurut saya seperti itu. Berarti kepatuhan ya Bapak Ibu, itu disiplin. Terima kasih. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Nah, kemudian menurut muridnya Socrates dan Plato itu sebenarnya menggali potensi yang ada pada diri kita untuk kita gapai. Itu maksud dari disiplin. Nah, yang dimaksud adalah disiplin diri. Sebenarnya pada disiplin positif tersebut. Nah, dalam budaya kita, kalau disiplin itu pasti dengan ketidaknyamanan. Kalau di budaya timur seperti di daerah kita. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kebanyakan sekarang anak itu masih memiliki motivasi nomor intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, ini PR bagi kita mungkin. PR bagi kita bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Endingnya seperti itu tujuannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Biasanya anak-anak itu sering izin, Pak Bu, boleh saya keluar sebentar. Kenapa? Saya lapar. Saya mau makan. Apa tadi belum makan? Belum dibeli buatkan sarapan? Belum. Nah, makan itu merupakan memang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai pendidik, bahkan mungkin kita sebagai wali kelas, kita memang harus mengerti peta konsep dari satu persatu anak didik kita. Kadang kita itu tidak ngerti. Anak kelihatannya pakaiannya bagus, berperilakunya juga santun, ternyata di dalamnya juga ada permasalahan. Bahkan anak perempuan itu
dan kita harus mau mencoba menerima apa permasalahan dan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini adalah anak itu terkadang pengen diakui kemampuan yang dimilikinya. Misalkan Bu Enda itu pinter IT, tetapi kenapa setiap ada diklat IT itu sama Putri yang dikirim hanya Pak Sukopo saja? Nah, di sini penguasaannya mungkin berkurang dia. Jadi penguasaan di sini peserta didik itu ingin mengerti apa kemampuan yang dimilikinya. Kemudian kebebasan. Kebebasan yang dimaksud ini adalah peserta didik terkadang itu, kalau misalkan saya seperti ini, sekarang kelas 12 GBSM itu ada 1-2 anak itu yang sulit disuruh untuk membawa tas. Bahkan mungkin di kelas-kelas lain juga seperti itu. Nah, ini gimana ini? Atributnya pasti nilainya 10 ya poinnya Pak Dwi. Nah, sulit membawa tas. Apa yang dibawa? Cuma bermodal HP. Kadang kita mau ngajar, kamu nggak punya kertas, nggak punya buku. Nah, tapi anak itu pandai misalkan. Nah, mungkin kita sebagai pendidik juga harus pinter-pinternya mungkin apa yang kita gunakan, metode apa yang kita gunakan supaya anak itu bisa belajar tanpa menggunakan kertas. Mungkin dia bisa mencatat di catatannya HP, atau mungkin dalam mengerjakan tugasnya dia malah lebih bisa kreatif. Mungkin bisa memakai fitur-fitur yang berada di Play Store. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, ini yang pernah saya lakukan pada waktu pembelajaran Bu Lita. Pada waktu nanti ada kasus resolusi ini, nanti saya tanyakan, anak saya itu lebih senang main sepak bola. Nah, di sini kesenangan anak. Jadi terkadang anak-anak itu juga butuh kesenangan tanpa kita sadari. Itu kebutuhan dasar manusia. Saya lebih menekankan pada peserta didik ini contohnya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Motivasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan tadi anak datang ke sekolah dengan memakai baju dengan atribut lengkap. Aku benjo dihukum, males pada dihukum lagi. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, belum intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lambiku tak kayak atribut lengkap, aku gak sepatu ireng. Nah, dan supaya dipuji nih Pak Sobiri. Nah, itu juga masih motivasi ekstrinsik. Nah, tapi kalau anak itu sudah menghargai nilai kebajikan universal, biar saya disiplin, tujuannya untuk kedisiplinannya, berarti itu sudah motivasi intrinsik. Nah, sebelum ke konsep disiplin, Bapak Ibu kelihatannya ngantuk. Kelihatannya ngantuk. Bisa kita es sebentar mungkin? Ini Bapak Ibu. Nah, sebelum ke konsep disiplin, Bapak Ibu kelihatannya ngantuk. Kelihatannya ngantuk. Bisa kita es sebentar mungkin? Ini Bapak Ibu mohon berdiri, kita mencoba bernyanyi tentang Marina Marijo menari di atas menara. Mungkin pernah mendengar? Biar kantornya hilang. Nah, kalau Marina itu gini, jadi gini Marina. Kalau Marijo itu gini, ini Marijo berarti dia kuat. Kemudian kalau menari, terus kemudian di atas menara. Oh iya, sakit nggih? Marina menari di atas menara. Sakit nggih?
atas Marijo. Terima kasih. Ya, Marina menari di atas Marijo, di atas menara. Saya lanjutkan, konsep disiplin dengan dua identitas. Konsep disiplin yang saya pelajari di calon guru penggerak itu ada dua identitas. Yang pertama adalah identitas gagal, yang kedua adalah identitas berhasil. Identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita memberikan hukuman sama penghargaan terhadap peserta didik, itu dikatakan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, sifatnya memaksa, murid belajar menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, ini nanti yang jadi diskusi kita di forum diskusi, bagaimana ya kita menerapkan budaya positif ini di sekolah ketarunaan seperti sekolah tercinta kita ini. Bagaimana? Saya minta masukan dari Bapak Ibu nanti. Yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu kenapa dikatakan tidak efektif? Karena anak itu nanti akan melakukan suatu tindakan pasti kalau ada penghargaan. Jadi jangka waktunya pendek, tidak jangka waktu panjang, maka dikatakan tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan, kalau saya misalkan memberi penghargaan kepada Pak Andi, karena Pak Andi misalkan ini Putri aja sebagai guru angkat kurikulum, Pak Andi mengumpulkan RPP yang pertama sendiri misalkan. Nah, diberikan suatu penghargaan, tapi mengucapkannya misalkan di depan teman-temannya, pasti teman-teman akan merasa iri. Nah itu, seperti kalau kita ngasih penghargaan kepada anak didik kita. Tuh. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya mematikan kreativitas itu seperti ini Bapak. Yang dimaksud kalau misalkan ayo silakan dikerjakan dalam waktu misalkan 1 jam. 1 jam harus selesai ya. Padahal misalkan tugas saya ini membuat alur kerja bengkel. Alur kerja bengkel dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan fitur yang berada di Play Store. Nah, itu tidak cukup dalam waktu 1 jam. Dituntut kreativitas. Nah, tapi karena hanya waktunya 1 jam, pasti anak itu mengumpulkannya yang penting ngumpul. Nah, kreativitas anak akan dibunuh di sini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Saya kemarin pada waktu di klub itu, baik pada waktu ruang kolaborasi ini belum bertanya sama pemateri kenapa sekarang itu kok belum tidak ada sistem ranking. Coba Putri bisa dijelaskan. Saya minta masukannya Bu. Iya, terima kasih banyak. Jadi saya juga tiba-tiba langsung sodori sistem ranking. Ini sepemahaman saya, tanpa saya tahu ada permainannya dan sebagainya Bu. Kenapa tidak ada ranking? Sebenarnya ranking itu malah justru membuat kompetisi ya sebenarnya. Nah, kompetisi itu kan maunya dihilangkan dalam artian supaya di kelas itu tidak timbul kompetisi yang gimana ya? Ya, yang tidak sehat. Nanti khawatirnya seperti itu. Jadi lebih diarahkan pada tidak ada rankingan supaya ya memang dalam belajar itu perlu berkolaborasi dengan teman dan sebagainya. Tapi untuk menunjukkan kompetisinya, ini yang 1, 2, 3. Ya tadi loh, adanya timbul kecemburuan sosial kepada anak. Kok ternyata saya sudah bekerja keras, rankingnya sekian. Jadi iya. Jadi memang setiap anak itu pastinya punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing.
masuknya konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi ada yang gagal, sekarang yang sukses. Yang sukses itu adalah konsekuensi, dan yang kedua adalah restitusi. Pernah mendengar kalimat restitusi, Bapak, Ibu? Kalau konsekuensi kita setiap hari mungkin pernah mengucapkan ya. Nah, konsekuensi itu kalau hukuman berarti secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu telah disepakati oleh kedua belah pihak atau antara guru sama siswa. Itu konsekuensi. Contohnya penguatannya jangka pendek. Nah, konsekuensi itu juga perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Stimulusnya masuk dalam stimulus respon. Murid belajar taat peraturan. Nah, akan tetapi yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak tidak berusaha untuk merenungi apa sih salah saya. Dia langsung mendapat konsekuensi. Nah, di segitiga restitusi, ini di restitusinya, murid belajar bertanggung jawab atas perilaku. Kemudian fokus pada pemecahan dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teorinya masuk teori kontrol, dan murid belajar dalam memecahkan masalah. Apa itu restitusi? Inilah restitusi. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak mendapatkan suatu masalah, kita tidak langsung semata-mata konsekuensinya ini. Anak disuruh menggali, kamu mendapatkan masalah tadi, motifnya apa? Tujuanmu apa kamu melakukan kesalahan? Kemudian anak memecahkan sendiri. Ini seperti pada kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka seperti itu. Kalau ada bimbingan sama anak, kita tidak boleh langsung kasih solusi, tapi anak disuruh untuk mencari solusi dari permasalahan sendiri. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Itu restitusi. Mungkin panjenengan masih bayangannya masih bingung. Apa restitusi? Ini nih contohnya, siswa terlambat masuk kelas. Nah, mungkin hukuman yang pernah saya terapkan ini, saya nulis ini pelapor saya sendiri Pak sebagai guru. Berdiri di depan kelas selama 10 menit sesuai dengan waktu terlambatnya. Kalau terlambat 15 menit, saya suruh berdiri 15 menit. Kemudian guru menyuruh push up sesuai waktu terlambatnya, karena kita di sekolah taruna, saya pikirnya seperti itu. Kemudian guru memarahi siswa dan siswa akan cenderung takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tidak mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang itu kalau terlambat lebih dari 30 menit, itu anak sudah dikatakan alfa. Kemarin saya konsultasi sama Bapak Patar, arahannya seperti itu. Jadi terlambat 15 menit mungkin masih bisa ya mencari surat keterangan masuk, tapi kalau sudah terlambat 30 menit di absen dikasih alfa. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini apa lagi keyakinan kelas? Ya, nanti kita bahas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bu, bisa ditampilkan videonya, Bu. Sebentar Bu, ini coba. Nah ya, sebentar Bu, ini 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai guru atau pendidik dalam program disiplin
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin dari sini apa yang pernah panjenengan terapkan? Dari 5 posisi kontrol, buku penghukum, pembuat rasa bersalah yang ditandai dengan rengek-rengek tadi, kemudian teman, terus pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kita sudah pernah menerapkan posisi sebagai manajer? Sudah apa belum, Bapak Ibu? Nah, dari melihat contoh gambar ini tadi, video ini, mungkin nggak kita bisa menerapkan perlahan-lahan? Bisa nggak kita menerapkannya? Nah, dikombinasikan dengan disiplin positif yang ada di SMK kita, sistem ketarunaan. Kalau menurut saya, kalau bisa itu kita menyelesaikan masalah anak itu dengan posisi manajer, dengan menggunakan segitiga restitusi sebelum anak itu mendapat sidang kode etik. Kalau menurut saya itu seperti itu. Kasihan Pak Radi setiap hari nyidang 10 sampai 12 anak misalnya. Nah, kalau misalkan seandainya anak-anak kita itu bisa kita terapkan seperti ini, mungkin alangkah baiknya. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol. Bisa dibesarkan, Bu. Nah, ini contoh tadi karena sudah ada contoh video yang tidak saya sampaikan. Nah, ini keyakinan kelas dibesarkan sangat, Bu. Ya kan. Kalau yang mengajar di kelas 12 mungkin 12 DPSM opo UTP-lan tembok paling itu tugasnya Bu Anis sih ya. Itu memang tugas kita, aksi nyata kita, apa sih aksi nyata yang akan saya terapkan di modul 1.4. Saya tidak sulit-sulit, saya hanya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita turunkan dari peraturan sekolah. Biasanya kalau peraturan sekolah itu kalimatnya panjang. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih singkat, kita turunkan dari nilai kebajikan universal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Kenapa kita memakai helm? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menjaga
dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian mudah diingat, dipahami oleh seluruh warga kelas, sesuai situasi dan kondisi sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan. Nah, ini apa sih nilai kebajikan universal? Ini contohnya. Nilai kebajikan universal itu yang pertama bisa mengadopsi pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi, berimpact dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau menurut Ibu itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai sampai komitmen. Kemudian kalau menurut 9 pilar karakter itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab sampai toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu ada keterampilan hidup, dibagi lagi petunjuk hidup peduli, dan menurut the 7 essential virtues ini ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan. Ini adalah contoh kalimat yang diadopsi untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang sering digunakan itu biasanya oleh para wali kelas itu enaknya yang ini, yang proyek nilai kebajikan, yaitu kalimat peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tidak rasa, gotong royong, rendah diri, keteguhan hati. Nah, ini kita mengadopsi ini. Nah, ini adalah proyek nilai kebajikan. Nah, sebenarnya kalau peraturan itu kadang anak masih bisa melanggar. Nah, kemarin itu setelah saya mendapatkan ilmu di budaya positif ini, anak saya ajak menurunkan ke dalam keyakinan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu setelah diyakini tercetus namanya keyakinan kelas. Nah, nanti kalau anak melanggar berarti anak itu malu terhadap tulisannya sendiri. Yang menulis mereka, yang melanggar mereka sendiri. Alhamdulillah sudah ada kemajuan menurut saya. Kelas 12 TPSM itu sudah ada 1-2 yang bisa berubah dari satu grup yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Ada satu grup di kelas 12 TPSM yang sering melanggar peraturan gitu. Nah, ini kegiatan dalam membuat keyakinan kelas saya nggak semata-mata langsung terus terjun ke kelas tanpa seizin Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita izin dulu sama Bapak Satika, kita konsultasi sama Bapak Pakar, Bapak Wakil Kesiswaan, kemudian saya dengan anak-anak merumuskan dari peraturan yang berada di buku hijau itu menjadi sebuah keyakinan. Kemudian anak seperti anak TK di sini, jadi mereka menuliskan di sini kertas warna-warni, ditempelkan di kertas karton apa yang ingin kamu tulis, peraturan apa yang kamu yakini dan kemungkinan bisa kamu terapkan di sisa waktu kurang lebih 2 bulan ini. Jadi mereka tulis di situ, sengaja memang tidak saya lepas. Kemudian ini saya rangkum dari keyakinan kelas, saya buat dengan infografis dari Canva. Ini ada 4 yang bisa diterapkan di kelas 12 TPSM. Yang pertama yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Anak-anak memilih itu karena pernah anak-anak itu tidak menghargai gurunya. Terutama misalkan pada waktu pembelajaran sering anak itu berada di warung kemarin. Nah, yang kedua, datang tepat waktu dan ikut apel pagi dan apel siang. Nah, ini memang perlahan-lahan saya ketuk hatinya ini. Memang butuh pendekatan. Kadang anak itu kalau hari Jumat saya mengakui sendiri, setelah Jumatan ada yang tidak kembali ke sekolah untuk ikut pembelajaran 2 jam dan apel siang. Kemudian yang ketiga yaitu bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, budaya izin setiap keluar kelas atau tidak masuk sekolah. Ini sudah diterapkan. Jadi kalau misalkan kita anak tidak masuk itu minimal orang tua telepon. Kemudian yang terakhir yaitu memakai baju seragam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini kadang anak itu bajunya kotor. Kalau bajunya kotor saya sarankan memakai baju werpak.
tersebut. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Dan apa solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ini Bu, videonya di video Bu. Dia mengikuti pembelajaran Anda selama ini tidak sekali ya? Saya sudah pernah diajak bicara? Tidak. Terus responnya bagaimana? Masih diam, belum ada perkembangan. Kalau sikapnya seperti apa Bu? Sikapnya bila diberi diberi peringatan, Bu selalu diam, tidak ada jawaban. Berarti intinya kasih pembelajaran. Terima kasih informasinya. Saya selaku wali kelas akan mengajak bicara Yasin 4 mata. Nanti hasilnya seperti apa, saya akan kabari Bu. Oke, sami-sami. Monggo. Waalaikumsalam. Mas, kenapa ini kok bermain bola di tempat bola? Oh ya, kamu gak ikut pembelajaran? Iya, bisa. Kita bisa bicara. Ya, ibu tadi mendapat laporan dari ibu. Katanya kamu tidak mengikuti pembelajaran. Iya Bu, nanti setelah istirahat saya tidak langsung pelajaran cinta. Saya di sepak bola di halaman sekolah bersama kelas TSM B. Saya sudah lakukan 3 kali ini Bu. Kamu tahu, ini sudah waktunya masuk jam 5. Dan jam kelima itu tandanya istirahat pertama sudah selesai. Selain itu, kamu juga tahu kalau ini waktunya pembelajaran jam 9. Iya Bu, saya tahu. Bermain sepak bola itu memang itu juga sangat menyenangkan sekali. Saya juga pernah melakukan hal seperti ini pada waktu SMA. Saya pernah tidak mengikuti pembelajaran, malah pergi ke kantin. Tapi semua itu pasti ada alasannya. Apa ya Sun alasan kamu melakukan hal ini? Tek pidato menggunakan bahasa kromo inggil. Saya belum mengerjakan, saya kurang bisa mengerjakan dengan menggunakan bahasa kromo inggil. Terus kejadian sebelumnya itu kenapa? Ada masalah apa? Sama Bu, saya tidak bisa mengerjakan tugas tersebut karena saya kurang bisa mengerjakan. Ya Sun, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Kamu tahu tupoksi kamu itu sebagai pelajar. Pelajar itu poin utamanya adalah belajar. Iya Bu. Ya Sun, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ibu bangga, kamu bisa seumuran anak SMK, kelas 3 SMK sudah bisa membantu perekonomian keluarga dengan ikut nabung. Sedikit-sedikit uangnya bisa diberikan ibu untuk membantu membeli kebutuhan dapur. Akan tetapi ingat, kamu adalah pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Iya Bu. Baiklah, kamu saya ajak ke sini tadi untuk mencari jalan keluar dari penyelesaian masalah yang kamu hadapi. Ya Bu. Dari situasi ini, kamu melakukan semua ini pasti ada alasannya. Ya Bu.
Ibu tadi melihat kamu itu merasa senang main sepak bola di lapangan. Perasaanmu sangat lepas sekali. Beda pada waktu pembelajaran di kelas yang diceritakan Ibu Linta, yang kamu sering diam. Akan tetapi itu semua sangat merugikan dirimu sendiri, sehingga kamu berada dalam suatu masalah ini. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus datang tepat waktu, disiplin, dan bertanggung jawab, dan harus menghargai sama orang lain. Oke lah. Nah, kamu ingat kan dengan keyakinan kelas kita tidak ikut. Kalau kamu tidak ikut pembelajaran Ibu Linta, yang kamu lakukan itu apa sudah menghormati orang lain? Tidak, Bu. Oke. Tapi kamu mendapatkan rasa senang dan lari dari suatu masalah. Menurut Ibu ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang. Bagaimana menurut kamu? Ya, Bu, saya akan ngatin pada waktu tidak hari sekolah. Dan saya akan bermain sepak bola pada jam istirahat. Gimana, Bu? Kamu belajar untuk bertanggung jawab kan? Iya, Bu. Ibu setuju, Ibu bangga sama kamu. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sejak awal. Mari Ibu antar ketemu Ibu Linta. Kamu siap? Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, Sur, itu ada Ibu Linta. Iya, Pas Bu. ketepatan. Iya. Ya, Sun, ada apa kesini? Iya, Bu, saya mau minta maaf atas kesalahan saya selama ini. Saya akan bertanggung jawab sebagai pelajar dan harus saling menghormati dengan orang lain, terutama yang lebih tua. Ya, saya maafkan. Kita sepakati keyakinan bersama. Iya, Bu. Ibu Linta, ampun. Terima kasih Ibu Linta. Terima kasih sudah meneruskan pelajarannya semua kelas. Semua ini kita lakukan Ibu Linta untuk demi kebaikan Yasun dan demi berjalannya pembelajaran di kelas 12 CPSM. Terima kasih, Bu. Yasun sudah ya, bisa Bu Anis tinggal. Sudah, Bu. Ya. Monggo, Bu. Untuk angkat telepon sebentar ya. Tadi saya mau minta tolong untuk anak-anak diawasi. Saya dipanggil kepala sekolah untuk menunggu di kantornya. Iya. Silakan Pak Chandra. Aku gue, ayo kerja, ayo. Anggi, Ardi, Bu Anis minta waktunya sebentar, bisa nggak bicara? Bisa, Bu. Ada apa ya? Ayo kita ke bengkel. Anggi, Ardi, tadi Bu Anis tanpa kamu ketahui, saya mengawasi kalian praktek. Pak Chandra tadi minta tolong Bu Anis untuk menjaga kalian berada di bengkel. Kalian ada masalah? Apa ada yang salah? Kami berdua tadi ada jam praktek Pak Chandra, akan tapi Pak Chandra dapat tugas dari Bapak Kepsek dan kami disuruh belajar sendiri, Bu. Apa benar yang dikatakan Ardi, Anggi? Iya, benar, Bu. Apa kalian merasa ada masalah? Ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya kita memang ada masalah ujian waktu Pak Chandra dipanggil oleh kepala sekolah, benar kan? Iya. Waduh, kita lupa mengendalikan alat dan membersihkan
sempat praktek. Karena saya lapar Bu, dari tadi belum makan. Tidak apa-apa. Tahu konsekuensi dari yang kalian lakukan tadi? Iya Bu, kita tahu. Oke, perut lapar, pergi ke kantin, itu boleh saja. Bu Anis dulu juga pernah melakukan hal seperti itu waktu SMA. Tapi ingat, kita harus tahu konsekuensi dari yang kita lakukan. Bagaimana Anggi, Ardi? Iya Bu. Anggi, Ardi, kamu tidak boleh mengulangi kejadian ini ya. Kejadian ini melanggar keyakinan kelas kan? Iya Bu. Nah, kalian tadi saya ajak bicara di bengkel ini. Mari kita bersama-sama duduk bareng mencari solusi dari masalah yang kamu lakukan tadi. Ibu memaklumi, kalian lapar, pergi ke kantin, mencari makan. Akan tetapi, kalian ingat, pergi meninggalkan bengkel dengan seenaknya tanpa izin, itu melanggar keyakinan kelas. Iya Bu. Mari kita ingat-ingat lagi keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Apa yang kamu percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Keluar kelas atau bengkel dengan izin, mengembalikan peralatan pada tempatnya dan bertanggung jawab. Oke, baiklah. Ibu bangga sama kalian berdua. Kalian berani mengakui kesalahan yang kalian lakukan. Mari kita sama-sama, jika kita mengakui kesalahan, jika kita berbuat salah, itu kita kembalikan pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati mulai sejak awal kita berada di SMK ini. Ya? Iya Bu. Sekarang kalian bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang kalian lakukan tadi. Siap? Siap. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anis. Selama ini saya jika melanggar peraturan sekolah seperti tidak ikut pelajaran pasti dihukum, disuruh berdiri di depan kelas atau disuruh keluar tanpa diberikan kesempatan untuk bicara. Sekarang saya percaya jika suatu masalah bisa diselesaikan jika dibicarakan dan dicarikan solusi dengan kepala dingin dan sikap tenang. Saya Ardi Muhammad Sandu dari kelas 12 USM. Dari kesalahan yang saya lakukan tadi ada hikmahnya. Bisa diselesaikan dengan mudah tanpa ada hukuman. Terima kasih. Ini contoh tugas saya, mungkin kurang sempurna, Bu Ayu mohon masukan dalam membuat video. Ya, ini pada waktu pembelajarannya Bu Linta memang kasus benar ini kasus ini sering sepak bola dengan kelas lain. Bu Linta kelas joget ini terus lapor sama saya.
Jadi Putri, mungkin gambaran nanti kalau pakai di calon guru penggerak setiap hari sebenarnya sama transfer sama video. Ini salah satu contoh menggunakan konseptual saya. Tapi alhamdulillah Pak, pilihan keluarga dalam video saya butuh keluarganya. Ini anak mustaqilkan.
Saya meminta maaf atas kesalahan saya selama ini. Saya akan menerima Terima kasih. Ini masih sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ini diseminasi untuk penerapan budaya positif itu memang betul-betul luar biasa dan harus berangkat dari pribadi masing-masing. Jadi untuk menerapkan budaya positif ini harus berangkat dari pribadi masing-masing. Saya tetap beranggapan bahwa ini untuk mengajak anak untuk menuju positif ini banyak tantangan. Nah, tantangannya apa? Kita harus tahu. Seperti tadi yang sampaikan ke depan tadi, tantangannya adalah setiap daerah atau kearifan lokal, misalnya di PG, ini tantangan yang budaya untuk spirit negatifnya apa? Dan ini harus kita lawan dengan budaya positif yang bagaimana? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak bermain pada teori saja, harus tahu apa yang mendorong anak untuk tidak melakukan positif itu sebab apa. Mungkin di daerah perigi lain dengan di daerah Jakarta, dan ini kearifan lokal yang mengarahkan negatif ini kita harus tahu untuk bisa supaya budaya positif itu betul-betul tepat sasaran. Mungkin kalau saya pribadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Khairul. Mungkin ada lagi bisa minta bantuan Bapak Andi Sartono untuk memberikan refleksi. Terima kasih. Setelah mendengarkan, menyaksikan, juga melihat tayangan apa yang disampaikan di depan tadi, ternyata membuat budaya positif itu berat. Betul kata Pak Anam, kearifan lokal itu karena masing-masing daerah berbeda, mungkin cara penanganan kasusnya juga berbeda. Tetapi kalau dilihat dari teori yang itu memang bagus semuanya, tapi karena apa ya, kasusnya itu tidak sama, istilahnya menurut saya kasuistis gitu. Jadi caranya juga tergantung kasusnya juga. Kalau kasusnya yang normal saja bagi seorang siswa, mungkin itu apa? Tapi kadang-kadang kita menemui kasus yang tidak normal, tidak hanya kesulitan, tidak hanya anak bolos atau tidak menaati aturan sekolah, tapi ada juga kasus-kasus yang lebih berat, yang mungkin di situ tidak Jadi sekali lagi untuk paparan ini bagus, tetapi kita juga harus arif dalam menyelesaikan setiap kasus tergantung kasusnya. Insya Allah kita sebagai pendidik punya cara dan strategi yang baik, tapi cara dan strategi yang tidak sama, tidak harus disalahkan. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu tadi refleksi diseminasi dari apa yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap mengikuti SPD yang selaku pemateri pada
dalam calon guru penggerak. Monggo nanti kami berharap Bu Hendra Susiawati, Bu Hendra Marcono dan Bapak Ibu yang lainnya untuk mengikuti jejak Bu Anies memutuskan calon guru penggerak. Yang kedua kalinya terkait dengan materi yang disampaikan, yaitu materi budaya positif, dapat saya tarik kesimpulan bahwa kita yang ada di sini memilih guru sebagai tugas kita. Oleh karena itu, mari kita arahkan potensi yang dimiliki oleh anak didik kita. Jangan pernah memberikan hukuman, jangan pernah memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan juga yang bagus, begitu ya Bu Anies ya, untuk diterapkan. Tetapi jadilah manajer untuk membentuk siswa-siswi kita di masa yang depan menjadi manusia yang lebih bahagia. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir di acara diseminasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelas membuat kita disiplin di sekolah SMKN 1 atau 2. Keyakinan kelas sangat berpengaruh untuk mentaati peraturan sekolah. Keyakinan kelas bagi saya menjadi pribadi yang lebih baik.